Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan rahmat serta karunia dan anugerahnya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat-nikmat tersebut dan begitu banyak pula dari nikmat-nikmat tersebut yang terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah taala berikan itu. Semoga kita senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang kita berikan, yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Para akhwat yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah taala telah takdirkan dan Allah berkehendak atas apa yang Ia lakukan. Kita kembali tak bisa melakukan pembelajaran tatap muka yang ini sangat kita sayangkan, sangat disayangkan. Semoga kejadian ini cepat berlalu dan kita bisa kembali melakukan pembelajaran tatap muka. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar Allah taala berikan kesempatan itu kembali kepada kita lagi. Namun demikian, kembali Ustaz ingatkan kepada antum semua untuk tidak menurunkan semangat belajarnya, untuk tidak malas dalam belajar sekalipun dengan metode online seperti ini. Bagaimanapun program atau sistem pelajarannya, yang namanya belajar tetap wajib kepada kita semua. Yang namanya menuntut ilmu tetaplah merupakan keutamaan yang besar bagi orang-orang yang ikhlas untuk belajar, bagi orang-orang yang serius dan fokus dalam belajar, terutama yang kita pelajari ini adalah pelajaran agama Islam, atau lebih tepatnya kita belajar al-qawaidul fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kita sudah jelaskan di pertemuan kita sebelumnya tentang kaidah-kaidah fiqhiyah, pengertiannya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan kita kemarin, bahwa ini kitab merupakan syarah dari matan yang ada di hadapan antum dan semua. Dan kita sudah membaca matan ini sebagiannya. Kemudian sudah kita jelaskan sebagiannya. Yang sudah kita selesaikan 3 bait ya, yang akan kita baca baitnya, yaitu alhamdulillahil mu'idil mubdi mu'tin nawali kullaman yastajdi muthabbitul ahkami bil usuli mu'inu man yasbu ilal wusuli thumma salatu ma' salamin qad atam ala alladhi u'tiya jawami'al kalim. Sampai sini sudah selesai kita bahas penjelasannya. Kita akan lanjutkan bait berikutnya. Perhatikan kitabnya para akhwat. Semoga Allah taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan kita pemahaman
Muhammadul mab'uuts rahmatal wara wa khairu hadin li jami'i man dara. Apa penjelasannya? Perhatikan halaman halaman 16. Muhammadun al-mab'uuts rahmatal wara wa khairu hadin li jami'i man dara. Baik. Muhammad ismur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad sammahu Allah fi kitabih Muhammadan. Di dalam bait dijelaskan Muhammad. Muhammad merupakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berikan nama ini di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Fath disebutkan Muhammadun Rasulullah. Muhammad nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nuqila an Isa bin Maryam annahu sammahu Ahmad wa lahu asma' adidah. Dan dinukilkan dari Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam bahwa ia menamakan Nabi kita Muhammad dengan Ahmad. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa menyampaikan, ya, akan datang memberitakan kabar gembira kepada umatnya, akan datang seorang rasul setelahnya yang bernama Ahmad. Jadi nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu Muhammad, tertera dalam Al-Qur'an. Ahmad juga ada, walahu asma' adidah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang banyak. Sebagaimana dalam hadis, inna li asma'ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah biyal kufr wa ana al-hashir alladhi yahsyuru an-nas ala qadami wa ana al-'aqib alladhi laysa ba'dahu nabi. Nama-nama Nabi Muhammad. Di antara nama-nama Nabi Muhammad disebutkan Muhammad, Ahmad, Mahi. Apa arti Mahi? Yang menghapus, menghilangkan kekufuran dengan datangnya Nabi Muhammad. Al-Hashir, yang mengumpulkan. Maksudnya apa? Manusia berkumpul di bawah kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau al-Aqib. Apa arti Aqib? Aqib adalah yang tidak ada nabi setelahnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu hadin li jami'i man dara. Wa khairu hadin, sebaik-baik orang yang memberikan petunjuk bagi siapa yang tahu. Wa khairu hadin li jami'i man dara wa khairu dalun 'alal khair li jami'i man dara ay man 'alim. Wa khairul hudati Muhammad alaihi salatu wasallam. Maksudnya adalah sebaik-baik orang yang memberikan petunjuk, ya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang tahu, ya, bagi orang yang tahu, dia akan katakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik orang yang memberikan petunjuk. Itu maksudnya. Perhatikan, fal hidayah inda ahli ilmi ala qismi. Kita belum masuk ke kaidah. Ini masih muqaddimah. Ya. Kita tahmid, memuji Allah Ta'ala sudah selesai, kemudian kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memujinya, lalu membahas tentang hidayah. Karena tadi dikatakan bahwa sebaik-baik pemberi hidayah adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala tentang hidayah. Fal hidayatu inda ahli ilmi ala qismain. Hidayah menurut ahli ilmu terbagi menjadi dua. Apa-apa saja itu? Hidayatu dalalatin wa irsyad. Hidayatu dalalatin wa irsyad. Hidayatu dalalatin wa irsyad. Ini yang pertama. Hidayah
memberikan arahan dan petunjuk. Hidayah memberikan arahan dan petunjuk. Wa hadhihi takunu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi kama hiya lillahi aidan. Hidayah yang seperti ini adalah hidayah yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selainnya. Sebagaimana ada juga di sisi Allah taala hidayah yang hidayatul dalalatin wa irsyad. Hidayah memberikan arahan dan petunjuk. Ini ada pada jati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun selain Rasulullah juga bisa, dan juga di sisi Allah taala. Min amthilatihi qauluhu ta'ala, di antara contoh hidayatul dalalatin wa irsyad adalah firman Allah taala, innaka latahdi ila siratin mustaqim, dan sesungguhnya engkau pasti memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala lainnya, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan di antara mereka pemimpin, pemuka, imam yang memberikan hidayah dengan perintah kami tatkala mereka bersabar. Ini di antara keutamaan orang-orang yang bersabar. Allah jadikan mereka pemimpin. Allah jadikan mereka orang yang memiliki kedudukan tatkala mereka bersabar. Lalu Allah taala jadikan mereka sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk. Itu yang pertama, hidayatul dalalatin wa irsyad. Adapun hidayah yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayatu taufiq, hidayah taufik dari Allah taala. Hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik wa hadhihi la takunu illa lillah. Hidayah taufik ini adalah hidayah yang tidak dimiliki kecuali hanya Allah taala saja. Tidak pula malaikat, tidak pula nabi, tidak pula para kiai, tidak pula para ustaz. Hidayah taufik hanya milik Allah taala. Contohnya bagaimana tatkala kita sudah memberikan petunjuk dan arahan kepada seseorang, namun hatinya tidak terbuka, tidak tergerak hatinya terhadap arahan yang kita berikan, petunjuk yang kita sampaikan kepadanya, itu berarti Allah belum memberikan hidayah taufik kepadanya. Ya, belum memberikan hidayah taufik kepadanya. Itulah maksud dari hidayah taufik. Bagaimana wa min amthilatihi qauluhu ta'ala, di antara contohnya firman Allah taala dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah yang di sini maksudnya adalah hidayah taufik. Engkau tidak dapat memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Itu maksudnya adalah hidayah taufik. Adapun hidayah dalalah wa irsyad, hidayah memberikan arahan dan petunjuk, ini adalah yang ada pada diri Nabi dan juga selain Nabi, baik itu para ulama, para kiai, para ustadz, para dai. Mereka hanya memiliki hidayah dalalah dan hidayah taufik. Adapun hidayah dalalah dan irsyad, adapun hidayah taufik tetap di mana? Di sisi Allah taala. Hanya milik Allah taala. Dengan ayat yang sudah kita bacakan. Naam. Berikutnya, wa ba'du fal ilmu buhurun zakhirah lan yablughal qadiha fihi akhirah lakinna fi usulihi tashila linailihi fahris tajid sabila. Wa ba'du ay ba'dal hamdi was salati was salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah puji-pujian untuk Allah taala serta salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal ilmu buhurun zakhir. Fal ilmu buhurun zakhir ay annahu buhurun wasi'atun 'azimatun la sahila laha liqaulillahi ta'ala. Bahwasanya ilmu itu merupakan lautan yang luas,
besar dan tak bertepi. Ilmu merupakan atau ilmu bagaikan lautan yang luas, yang besar dan tak bertepi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas setiap orang yang berilmu ada zat yang lebih berilmu lagi, lebih maha mengetahui. Siapa itu? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Hatta yantahi al-ilmu ila alimil ghaibi wa syahadati jalla wa ala, hingga akhir dari ilmu itu kepada yang maha mengetahui perkara gaib dan yang tampak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu merupakan lautan yang tak bertepi. Maka jangan ada orang yang masih belajar sebentar sudah sombongnya minta ampun, sudah angkat dada, sudah salahkan menyalahkan sana sini. Enggak boleh. Ilmu itu bagaikan lautan yang luas yang tak bertepi. Lan yablughal kadiha fihi akhir. Yani anna al-insan mahma kadaha fil ilmi wajtahad la yumkin an yablugha akhirahu wa hadha huwa al-waqi'. Perhatikan maksud lan yablughal kadiha fihi akhirah, maksudnya adalah manusia sebanyak apapun dia menuntut ilmu tersebut, dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu tersebut, la yumkin an yablugha akhir, enggak akan mungkin dia sampai di penghujung ilmu tersebut, enggak akan mungkin. Sebagaimana sering semangatnya dia dalam menuntut ilmu, mempelajari ilmu, ya, memaksimalkan daya dan upayanya untuk menuntut ilmu, pasti dia tidak akan bisa mencapai penghujung ilmu itu sendiri. Wa hadha huwal waqi', dan inilah yang menjadi kenyataannya. Bagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala, siapa yang tidak kenal Imam Ahmad yang menghafal jutaan hadis, namun ketika ditanya, wahai imam, sampai kapan engkau akan membawa pena tinta itu? Sampai liang lahat, katanya. Perhatikan, ini bukti bahwa ilmu tidak bertepi. Tidak ada pula orang yang namanya pensiun dari menuntut ilmu. Kemudian kelas 12 ketika tamat dari Ulun Nuha, pensiun mendengar kajian, pensiun menuntut ilmu, pensiun membaca. Tidak ada. Terus belajar sampai wafat. Karena ilmu ini adalah bagaikan lautan yang tak bertepi. Nah, lakin fi usulihi tashila. Lakin fi usulihi tashila. Yani anna al-ilma lahu usulun tusahhilul husul alaih. Tusahhilul husul alaih. Maksudnya adalah ilmu memang merupakan lautan yang tak bertepi, yang luas dan tak bertepi memang, namun dia memiliki trik-trik untuk mempermudah kita bisa mendapatkan ilmu. Apa trik-trik tersebut? Wa hiya a'ni al-usul tafuqqul qawaid wad dawabit allati yadha'uha ahlul ilmi akhidhuha min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang dimaksudkan dengan trik-trik itu adalah membuka apa? Kaidah. Mencari tahu tentang kaidah. Ketentuan yang telah diletakkan oleh para ahli ilmu yang mereka ambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sekalipun ilmu itu merupakan lautan yang tak bertepi, yang luas, namun ada trik, ada cara dari para ulama untuk bisa dapat memudahkan seseorang mempelajari ilmu tersebut, yaitu dengan membuka kaidah-kaidah. Membuka maksudnya berusaha memahaminya yang telah diletakkan ahli ilmu
berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Linailihi ay linailil ilmi li'annaha usulun wa dhawabit tajma' iddata masalih. Untuk dapat memperoleh ilmu tersebut. Linailihi, untuk dapat memperoleh ilmu tersebut karena ia merupakan dasar-dasar kaidah-kaidah yang dapat mengumpulkan berbagai masalah. Fahris tajid sabila. Ihris ala hadhihi al-usul tajid sabila. Ya, semangatlah dalam mempelajari kaidah-kaidah tersebut, engkau akan dapatkan jalan, tariqan yusiluka ilal ilm, atau jalan yang dapat mengantarkan engkau kepada ilmu yang engkau cari. Itulah ilmu qawaid fikih, kaidah-kaidah. Naam. Berikutnya wahaka min hadhil usuli jumala arju biha 'alil jinani nuzula. Wahaka yakni khudh min hadhil usul jumalan, jumlatan, jam'u jumalan. Wal murad bidzalika asy-syai'ul ladzi tahsulu bihil kifayah. Maksudnya pengarang kitab memerintahkan kepada pembaca atau kepada penuntut ilmu untuk mempelajari kaidah-kaidah tersebut, ya, dengan berusaha mempelajarinya sampai yang dibutuhkan, yang bisa mencukupkan dirinya dengan apa yang dia raih tersebut. Arju biha 'alil jinani nuzula. Arju biha ay bi hadhihi al-usul allati yuqaddimuha ilaika lit-ta'allum biha. Pengarang kitab berharap dengan kaidah-kaidah yang telah dia letakkan di dalam kitab ini untuk dipelajari, dia mengharapkan al-jinan, 'alil jinani nuzula. Asluha 'ali lakin sukina li ajli istiqamatil wazn. Al-jinan jam'u jannah wa hiya ad-darul lati a'addaha Allah ta'ala li awliyaihi muttaqin nuzulan dhiya. Pengarang kitab ini meletakkan kaidah-kaidah di sini mengharapkan apa? Surga yang tinggi sebagai tempat tinggal. Itu yang mereka harapkan. Perhatikan, kita lanjutkan wa qawaidan min qauli ahli ilmi wa laysa li fiha siwa dzan-nazumi lama bayyana annahu nazzama usulan min qawaidil fiqhi wa usulihi. Tatkala pengarang kitab menjelaskan bahwa ia menjadikan kaidah-kaidah fikih serta usul fikih dalam bentuk nazam yang kita baca, bayyana anna hadhil qawaid min qauli ahli ilmi. Dia pun menjelaskan bahwa kaidah-kaidah yang ada ini berdasarkan perkataan ahli ilmu, wa laysat min indihi, bukan dari dirinya sendiri. Kaidah-kaidah yang dia letakkan di kitab yang belum kita pelajari ini merupakan bersumber dari ahli ilmu, bukan dari dirinya. Wa laysa lahu min hadza siwa dzan-nudumi, dan dirinya hanya ikut andil dalam meletakkan ilmu-ilmu tersebut dalam bentuk nazam saja, dalam bentuk syair. Itu aja andilnya. Dia katakan seperti itu. Beginilah para ulama begitu tawadhu. Ai nazama hadhil qawaid. Maksudnya adalah dia menjadikan ilmu qawaid ini berbaik, bernazam, kayak syair jadinya.
Wa daiman yaqulun kam tarakal awwal lil akhir fi hadha yaqulu syair al-Arabi. Sebagaimana yang dikatakan oleh penyair Arab, ma arana naqulu illa mu'aran aw mu'aran min qaulina makrura. Aku tidak mendapati dari perkataan kita kecuali hanya bagaikan pinjaman saja, atau dari perkataan kita yang bagaikan pinjaman tadi ya, pengulangan. Maksudnya apa? Ilmu yang kita miliki ini bukan kita yang mencetuskannya, tapi kita hanya sebagai mengulang saja, kita mengumpulkan saja. Wal muhim anna hadhihi al-qawaid ma'khudhatun min kalami ahli. Yang terpenting bahwa kaidah-kaidah yang telah diambil di dalam kitab ini bersumber dari perkataan ahli ilmu. Iya. Inilah pelajaran kita tentang muqaddimah dari ilmu usul fikih. Muqaddimah dari ilmu usul, muqaddimah dari ilmu qawaid fikih. Jadi intinya inilah muqaddimah dari ilmu qawaid fikih yang akan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan kita selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan tentang muqaddimah ini dapat memberikan manfaat ya, dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan kepada Ustadz dari WhatsApp kalau masih ada WhatsApp. Naam, mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.